Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Almarudiyah dari kelas PGMIA dengan NIM 203210005. Materi yang ketiga mengenai kehujjahan hadis. Kehujjahan hadis berarti keadaan di mana hadis dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka dari itu, eksistensi hadis itu berasal dari kehujjahan hadis, argumen hadis itu sendiri dan juga ijma' para sahabat. Lalu, kedudukan hadis yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Fungsi dari hadis ada dua, yakni bayan sebagai penjelas dan juga muhakik sebagai penguat. Nah, maksudnya bagaimana bayan menjelaskan? Yang mana hadis itu sebagai penjelas dari hukum-hukum yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga hadis bersifat muhakik atau menguatkan, yakni menguatkan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Materi yang keempat mengenai sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, pada zaman Rasulullah, hadis disebarkan melalui majelis ilmu, lalu juga disampaikan kepada para sahabat, dan yang terakhir biasanya Nabi menyampaikan hadis itu ketika khutbah ataupun berpidato. Yang kedua, masa perkembangan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang meriwayatkan hadis itu sangat sedikit dan menunjukkan kehati-hatiannya. Pada zaman Umar bin Khattab sudah lebih banyak yang meriwayatkan tetapi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada zaman Utsman dan juga Ali pun mengalami kenaikan. Nah, pada zaman Ali ini, orang yang meriwayatkan hadis itu diwajibkan untuk bersumpah dan menunjukkan saksi bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar berasal dari Rasulullah. Masa yang ketiga yakni perkembangan hadis di zaman tabi'in. Pada zaman ini mulai diadakan penghimpunan atau kodifikasi hadis. Tetapi pada zaman ini karakteristik hadis itu sudah mulai bercampur antara hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dan juga hadis yang berasal dari fatwa sahabat. Materi yang kelima yakni tentang kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis atau yang kita sebut sebagai pembukuan hadis merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang melatar belakanginya? Karena beliau takut hadis bercampur dengan Al-Quran. Dan yang kedua, karena banyaknya para hufat hadis yang meninggal di medan perang. Dan yang ketiga yang melatar belakanginya yakni baraknya pemalsuan hadis pada saat itu. Nah, bagaimana cara mereka melakukan kodifikasi hadis? Mereka melakukannya dengan melakukan rihlah atau berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk memantapkan dan menemukan hadis beserta riwayatnya. Dalam kodifikasi hadis tentunya banyak sekali tokoh yang berperan. Beberapa di antaranya ada Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, Malik bin Anas, Rabi bin Sabih, Ma'mar bin Rashid, dan masih banyak lagi. Masa kodifikasi hadis itu berawal pada abad kedua, yang mana pada abad ini diprakasai dan juga dipimpin langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menuju abad ketiga, pada zaman ini hadis sudah dilakukan penyeleksian dan juga penyempurnaan. Pada abad keempat sampai abad ketujuh, hadis mulai dilakukan pemeliharaan, lalu penertiban dan juga penghimpunan hadis. Pada abad ketujuh hingga sekarang, hadis itu sudah dilakukan pensyarahan, takhrijan maupun pembahasan tentang hadis.